Baik, saya ingin membahas Bapak Ibu sekalian beberapa menit ke depan. Tolong izinkan kami menyampaikan ini hal-hal yang merupakan teori agama, sekaligus kalau saya bahasakan ada sedikit unek-unek kami yang bergerak di alam dakwah ini, yaitu tentang masalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kalau bahasa saya supaya mudah difahami Bapak Ibu sekalian adalah bulan pelatihan. Saya yakin Anda sebagai praktisi akademik seperti di sini, dan itu tidak asing bagi semua teman-teman praktisi akademisi, kalaupun sudah tamat, selesai, dan kita sudah mulai mengabdikan ilmu kita, apakah menjadi dosen, apakah kita kerja di sebuah perusahaan, mungkin Bapak Ibu kerja di rumah sakit, biasanya ada upgrading. Maksudnya, kalau kita sudah, walaupun kita cum laude di bidang kita, biasanya setelah kita terjun ke lapangan, kita akan temukan ada hal-hal yang kita hadapi yang membutuhkan kembali lagi training. Biasanya kampus ataupun perusahaan-perusahaan itu mengadakan training-training, ya tujuannya untuk mengupgrade lagi skill yang sudah ada. Itu saya yakin tidak asing. Kami pun diamanahkan oleh Allah SWT di pundak kami beberapa perusahaan. Jadi selain kami bergerak di dakwah, kami juga berbisnis. Saya melihat walaupun teman-teman yang sudah tamat cum laude di bidangnya, baik itu masalah keuangan, baik itu HRD, baik yang lainnya, ternyata memang tetap ada saatnya di mana nanti harus di-upgrading di mereka, diikutkan pelatihan-pelatihan, lalu kemudian lebih bagus lagi dari sebelumnya, mengikuti update apa yang ada di muka bumi ini sekarang, dari perkembangan perusahaan, perkembangan kampus, administrasi dan segala macam, sehingga akhirnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, saya melihat Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini itu adalah pelatihan peningkatan skill ini. Jadi tolong jangan difahami bulan Ramadan itu hanya sekedar testimoni dan seremoni. Kita datang, ya sudah kebetulan kena seorang muslim, semua pada puasa kita puasa, semua pada sholat tarawih kita sholat tarawih, ya Idul Fitri ramai kita gembira, ya sudah kita gembira bersama-sama. Sayang sekali kalau hanya seperti itu. Sebenarnya dia adalah bulan pelatihan. Kalau seandainya ada satu lembaga training Bapak Ibu sekalian di luar sana, mungkin tidak asing bagi kita, kadang-kadang karena trainernya bagus, karena memang multimedia yang disiapkan juga dalam kelas-kelas yang akan kita ikutin itu juga bagus, para stafnya juga staf ahli, kita diharapkan tentunya ikut di situ dan kita menjadi output yang menarik nanti dari hasil pelatihan tersebut. Saya yakin kita akan bayar walaupun mahal. Nah, sebenarnya Ramadan adalah bulan pelatihan Bapak Ibu sekalian, peningkatan skill kita, tapi skillnya skill spiritual, bagaimana secara keimanan kita tingkatkan skill itu, dan tujuannya agar setelah Idul Fitri seperti ini Bapak Ibu menerapkan ilmu pelatihan tersebut 11 bulan ke depan. Jadi nanti Ramadan akan datang, kita akan upgrade lagi, ikut lagi pelatihan untuk 11 bulan ke depannya. Begitu seterusnya sampai nanti kita meninggal, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi iman kita sempurna, ilmu kita sempurna, amal soleh kita sempurna. Kalau orang tidak memahami poin ini, mereka hanya melaluinya begitu saja. Sayang, berapa banyak di antara kaum muslimin pada saat Idul Fitri, seperti sekarang masih suasana Idul Fitri, Masya Allah, lisannya mengatakan Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Tapi bersyukurnya salah tempat Bapak Ibu sekalian. Karena Alhamdulillah yang dia ucapkan karena dia merasa dirinya lepas dari penjara ibadah. Tanda kutip, Alhamdulillah tidak lagi puasa, Alhamdulillah tidak lagi sholat tarawih, tidak perlu baca Quran, tidak perlu berzikir, tidak perlu menjaga hal-hal yang Allah haramkan. Harusnya Alhamdulillahnya itu kalau orang memahami adalah bulan pelatihan dan sangat mahal karena setahun sekali terjadi dan kita tidak tahu apakah tahun-tahun akan datang kita masih hidup atau tidak. Harusnya Alhamdulillahnya adalah Alhamdulillah karena sekarang saya sudah belajar, saya sudah ikut pelatihan, saya siap terapkan ilmunya, maka sekarang sudah siap untuk puasa. Sayang sekali selama sebulan usus kita sudah dibiasakan terlatih berpuasa, lalu kemudian setelah Ramadan kita tidak lagi puasa-puasa sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda contohnya, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh dan diikuti 6 hari saja dari bulan Syawal, kita sekarang di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Anda puasa 365 hari non-stop, itu repot sekali. Karena setahun penuh kita tidak berhenti puasa. Tapi dalam syariat Islam dimudahkan, Bapak Ibu hanya puasa Ramadan kemarin sebulan penuh, di bulan Syawal ini tambah 6 hari.
6 hari ini tidak harus berurut-urut, tidak harus berurutan, tapi bisa misalnya setiap Senin Kamis, Bapak Ibu niat hari Senin puasa Senin sekaligus puasa Syawal, hari Kamis puasa Kamis sekalian puasa Syawal, begitu seterusnya sampai 6 hari. Maka pahalanya sama dengan 365 hari berpuasa. Kalau kita rasionalkan, kalau ada di satu perusahaan misalnya, seseorang itu atau pegawai di perusahaan itu dikatakan oleh pemilik perusahaan, ownernya atau dirutnya, siapa di antara pegawai yang bekerja full bulan Januari, sebulan penuh, dia lembur 6 hari di bulan Februari saja. Jadi istilahnya kerja cuma 5 pekan saja. Kami akan kasih payrollnya, salary-nya itu setahun penuh. Saya yakin semua staf akan berlumba-lumba untuk bagaimana caranya bisa mengejar 6 hari di bulan Februari tadi yang lemburan. Karena sebulan Januari sama 6 hari di bulan Februari, 5 pekan saja atau 6 pekan bekerja, maka gajinya 1 tahun. Nah begitulah ibaratnya orang puasa Syawal misalnya. Ada juga puasa Senin Kamis yang Bapak Ibu bisa laksanakan. Toh puasa itu sehat. Di masa kita sekarang sudah tidak asing dengan pelatihan-pelatihan untuk diet, untuk sehat, ya. Dengan berbagai macam istilah, ada yang sekian belas jam puasa, ada yang bahkan sampai puluhan jam berpuasa. Semua itu teman-teman kita sudah dilatih dalam Islam untuk terbiasa puasa. Dalam 1 pekan ada 7 hari kita dianjurkan puasa Senin dan Kamis. Lowongkan 2 hari itu untuk agama Allah, untuk diri kita, dan sisanya 5 hari bisa kita pakai untuk aktivitas yang lainnya. Apalagi di bulan puasa kita sudah lihat, tidak menghalangi kita untuk tetap mengajar, tetap belajar, tetap bekerja, semuanya bisa kita kerjakan. Karena puasa tidak menghalangi seseorang beraktivitas. Tergantung persepsi Anda. Kalau Anda mengatakan, aduh saya puasa sepertinya saya lemas nih, sepertinya saya nggak mampu, ya sudah seperti itulah pemahamannya. Tapi kalau Anda seperti kemarin Ramadan, oh saya semangat kok, saya bisa, bahkan kadang-kadang kita cuma sahur dengan beberapa butir kurma, mungkin dengan segelas air, bisa tahan sampai buka puasa aman-aman saja. Karena memang persepsi dia atau niatnya itu benar. Nah, seperti itu ya. Begitu juga dengan puasa 3 hari setiap bulannya, Ayyamul Bid yang bisa pahala setahun, cukup banyak yang bisa kita kerjakan. Anda dianjurkan Ramadan kemarin mengerjakan sholat tarawih. Tarawih itu Bapak Ibu artinya santai. Dia sholat malam. Jadi tarawih, sholat tarawih, ya, sholat qiyam Ramadan, sholat tahajud, sholat qiyamul lail sama saja. Itu beda-beda istilah, tapi sama-sama sholat malam. Bedanya di bulan Ramadan, Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah, dikerjakan setelah sholat ba'diyah isya. Habis sholat ba'diyah isya, udah bisa sholat tarawih, sholat malam. Untuk apa manfaatnya? Agar si muslim ini, mungkin selama 11 bulan yang lalu, dia tidak pernah sholat tahajud. Sekarang, minimal setahun sekali di buku amalnya dicatat dia pernah sholat malam. Harusnya kita terapkan setelah Ramadan. Kalau teman-teman ada yang bilang misalnya, Ustadz, itu kan di Ramadan kita bisa kerjakan setelah sholat ba'diyah isya langsung, lebih mudah, kami masih fresh, belum ngantuk dan segala macam. Nanti kan kalau selepas Ramadan kayak sekarang sholat tahajudnya justru menjelang subuh. Maka kami jawab iya, Anda juga selama sebulan penuh telah dilatih bangun makan sahur. Umumnya kalau saya tanya jemaah di pengajian, Bapak Ibu kira-kira bangun sahur jam berapa? Teman-teman biasa menjawab 1 jam sebelum subuh, 40 menit sebelum subuh. Oke. Itu waktu sholat tahajud sebenarnya. Sholat tahajud yang paling afdal itu menjelang subuh. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kalau tertinggal 1/3 malam, Allah Azza wa Jal turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat, apakah ada hamba-hambaku yang punya hajat saya penuhi? Apakah ada yang minta tolong saya tolong? Apakah ada yang beristighfar atau memohon maaf saya maafkan? Sebulan penuh kita dibiasakan itu. Sebulan penuh kita dibiasakan, Bapak Ibu sekalian, kita bisa rasakan kemarin bagaimana selama puasa kita khawatir sekali jangan sampai kita kerjakan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Betul-betul rem dari pelanggaran-pelanggaran agama. Dan ini kita perlu garis bawahi ya, apa yang agama perintahkan Bapak Ibu sekalian, agama Islam perintahkan, yang Allah SWT perintahkan semuanya baik. Apa yang dilarang semuanya buruk. Saya kasih contoh-contoh. Bukankah Islam mengajarkan kita jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, membantu orang susah, menjenguk orang sakit.
memaafkan orang lain, semua itu kan perbuatan-perbuatan yang baik. Islam memerintahkan itu. Dan yang dilarang, menggunjing, memfitnah, mencuri, memukul, mengganggu, membunuh. Artinya kalau Anda coba memasukkan diri Anda ke satu zona agama, zona keamanan agama, ini perintah agama, Anda akan menjadi orang yang sempurna. Jadi jangan Anda anggap agama ini sebagai sebuah beban, tapi dia sebuah panduan hidup yang sempurna. Karena semua yang diperintahkan pasti baik, yang dilarang semuanya tidak baik. Dan Ramadan memberikan pelajaran kita untuk itu. Bapak Ibu sekalian, coba ambil hikmah yang sangat besar dari perkataan-perkataan ulama, seperti misalnya Ibnu Rajab rahimahullah, seorang ulama besar, dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau mengatakan, inna min thawabil hasanati al hasanata ba'daha. Ketahuilah salah satu tolok ukur kebaikan kamu diterima oleh Allah adalah kamu tersibukkan dengan kebaikan setelahnya. Artinya kalau selama Ramadan kemarin kita puasa, sekarang setelah Ramadan kita mau puasa, atau selama Ramadan kita coba mengerjakan perintah-perintah agama kayak baca Quran, berdoa, berzikir dan seterusnya. Kita coba jauhi apa-apa yang dilarang dalam agama. Dan setelah Ramadan kita juga mau terapkan, berarti menandakan amal kita yang Ramadan diterima. Itu tanda-tandanya, ya. Contoh kalau kita kerja di satu perusahaan atau Anda di instansi pendidikan seperti ini, kalau seorang pegawai itu atau seorang pejabat sudah sampai kepada satu prestasi, yang benar dan bijak adalah dia mengejar prestasi setelahnya dan dia menjaga kualitasnya. Harusnya kan begitu. Dan sangat konyol, maaf bahasa saya ini, kalau ada orang sudah sampai pada jabatan tertentu atau prestasi tertentu lalu kemudian dia stop di situ atau bahkan dia menurunkan kualitasnya, pasti akan merusak namanya, juga menjatuhkan martabatnya. Maka seperti itu Ramadan, harusnya kita sudah sampai pada satu level tertentu. Kalau kita kasih angka 1 sampai 10, misal Ramadan Anda sudah sampai di level 7, sekarang setelah Ramadan Anda turunkan lagi diri Anda ke level 3, ini sayang sekali. Kenapa Anda downgrade diri Anda? Kenapa Anda tidak upgrade diri Anda? Atau minimal mempertahankannya. Makanya Ibnu Rajab mengatakan, tanda-tanda kebaikan dan diterimanya sebuah amal, justru seseorang berprestasi lagi dengan amal sesudahnya. Dan beliau mengatakan, wa inna min jazai sayyiati sayyi'ata ba'daha. Dan ciri tanda-tanda bahwasanya satu perbuatan kesalahan itu, ya, justru akan datang hukumannya seseorang mengerjakan pelanggaran sesudahnya juga. Jadi setelah korupsi lagi, setelah zina lagi, setelah bohong lagi. Jadi itu berarti menandakan orang ini memang dasarnya buruk, karena tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Bishr, salah satu ulama lain rahimahullah, berkata begini, bi'sal qawmu la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahr Ramadan. Satu komunitas sudah cukup dianggap sebagai sosok yang kurang baik adalah pada saat mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Inna salihal alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Sesungguhnya orang yang saleh, orang yang benar dan baik itu adalah orang yang menyembah Allah setahun penuh tanpa memilah-milahnya. Begitu juga perkataan seorang sahabat yang mulia, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man shama Ramadan wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara min Ramadan lam ya'si Allah azza wa jalla dakhala al-jannata bighairi mas'alatin wala hisab." Siapa yang berpuasa Ramadan dan berhasil mencapai sampai akhir Ramadan, ya kayak kita sekarang belum datang ajal, belum meninggal dunia, masih sampai menyelesaikan Ramadan, dan dia bertekad dalam dirinya untuk tidak lagi melakukan pelanggaran agama, bermaksiat pada Allah setelah Ramadan, dipastikan pada saat dia meninggal dia akan masuk surga tanpa ada masalah dan ada hisab. Saya ulangi kembali statement yang menarik kata sahabat yang mulia ini, siapa yang berpuasa Ramadan dan berhasil mencapai akhir Ramadan, masih hidup, belum ajalnya datang, kemudian dia bertekad dalam dirinya, setelah Ramadan saya tidak akan lagi mengulangi pelanggaran-pelanggaran agama, maka dipastikan pada saat dia meninggal dia akan masuk surga tanpa ada masalah dan juga ada hisab. Sebaliknya kata beliau, man shama Ramadan wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara asa rabbahu fasiyamu alaihi mardud. Siapa yang berpuasa Ramadan dan melewati Ramadan, berhasil masih hidup sampai selesai Ramadan, namun dia bertekad dalam dirinya, sudahlah selepas Ramadan, udah habis masa ibadah, sekarang saya akan berbuat dosa lagi, kembali kepada keterpurukan pelanggaran-pelanggaran agama, maka puasanya tertolak, kata beliau. Puasanya tertolak.
Kita perlu garis bawahi poin penting sebagai seorang muslim. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, kembali kepada tujuan kita ada di muka bumi. Coba Bapak Ibu sesekali duduk merenung di saat Anda lagi tenang, lagi santai. Mungkin pandangan mata Anda lebih luas ke arah langit terbuka. Mungkin di pinggir pantai merenung. Coba renung kira-kira apa tujuannya saya ada di muka bumi ini. Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya diberikan dua mata ini, kemudian fasilitas dua kuping, gigi dengan berbagai macam fungsi-fungsinya, jari jemari, jantung, liver dan segala macam lah. Dan kenapa ini semua ada fenomena ini? Coba renungi sesekali Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda kembali kepada agama, Anda akan dapat jawabannya. Surah Az-Zariyat ayat 56 Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali memang untuk beribadah kepadaku. Jawaban dari ayat ini Bapak Ibu sekalian maknanya adalah memang kita hidup di muka bumi ini untuk sholat, untuk puasa, untuk zikir, untuk berdoa, untuk belajar, untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Memang untuk itu kita diciptakan. Makan, minum, tidur, mandi, olahraga ini pernak-pernik kehidupan. Jangan dibalik, pernak-pernik dijadikan tujuan utama. Ya, kemudian justru tujuan utama yang kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah lalu kita singkirkan. Ini sayang sekali. Jangan karena harus meeting lalu kemudian kita tinggalkan sholat. Jangan hanya karena ya sesuatu yang berhubungan dengan masalah dunia kita tinggalkan akhirat kita. Nah ini harus kita fahami baik-baik. Ini real agama yang mengajarkan kepada kita memang tujuan utama kita untuk itu. Dan kita diperintahkan beribadah kepada Allah bukan musiman Bapak Ibu sekalian, tapi setiap saat kita selalu beribadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dalam surah Al-Hijr ayat 99. Dan sembahlah Tuhanmu hai Muhammad dan ajak semua umatmu sampai datang kepadamu kematian. Nah, jadi kita memang harus Bapak Ibu sekalian memahami masalah ini. Ada satu ciri ahli surga disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Surah nomor 23 dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Walladzina yu'tawna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Salah satu ciri ahli surga adalah mereka orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati penuh rasa takut dan khawatir karena mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Ayat ini masih butuh penjelasan karena masih global kalau kita baca terjemahan letter-letternya. Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi SAW sempat berkata begini, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang berzina, yang mencuri, dan juga orang-orang yang melakukan perbuatan minum khamar, minuman keras gitu ya." Karena dikatakan dalam ayat ini, dan orang-orang yang sudah pernah melakukan satu perbuatan, lalu mereka khawatir ya dengan perbuatan itu, karena mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Maka Aisyah faham, apakah ini dimaksud orang yang pernah buat pelanggaran, dan mereka takut dihukum nanti di akhirat? Kata Nabi Muhammad SAW, "La ya bintas Siddiq." Tidak wahai anaknya Siddiq. Abu Bakar, ayah Aisyah, julukannya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang jujur dan membenarkan wahyu. Maka Nabi mengatakan tidak wahai anaknya As-Siddiq, karena Aisyah anaknya Abu Bakar. Walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Tapi yang dimaksud dengan ayat tadi adalah justru orang yang sibuk dari puasa ke puasa yang lain, dari sholat ke sholat yang lain, dari sedekah kepada sedekah yang lainnya, sementara hati mereka diikuti dengan rasa takut dan khawatir, jangan sampai itu belum diterima. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang dianggap berlumba-lumba dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka akan segera menerima balasannya. Makna ayat dan hadis ini Bapak Ibu sekalian, harusnya seorang muslim itu memenuhi hatinya dengan perasaan apa yang sudah dikerjakan. Misalnya tadi Bapak Ibu sholat subuh, mungkin semalam ada di antara kita yang sholat tahajud, mungkin tadi Anda ada yang sholat duha misalnya, atau ada yang berzikir tadi, atau sempat baca Quran, atau sempat sedekah, atau mungkin ada teman-teman yang sempat mengajar sesi mungkin tadi, atau nanti akan mengajar misalnya. Contoh, setelah mengerjakan perbuatan-perbuatan positif ini, tetap seorang mukmin harus mengikuti dalam hatinya perasaan khawatir, ini sudah diterima belum sih? Tujuannya bukan meragukan kualitas pekerjaan, tapi supaya tetap kita akan selalu terus konsisten untuk mengerjakan perbuatan yang setelahnya.
Kapan kita merasa pekerjaan kita ini kayaknya masih kurang nih, kita akan terus mengejar prestasi terbaik. Nah seperti itu. Kalau kapan kita selalu merasa sudahlah, saya sudah jadi dosen terbaik, saya sudah berikan yang terbaik, maka kita tidak akan pernah meningkatkan skill kita. Tujuannya di sini adalah bagaimana kita menyadari kalau amal-amal yang sudah kita kerjakan masih kurang loh. Bagaimana kita mengerjakan lagi dan menambah serta meningkatkan kualitas dan kuantitasnya tentunya. As-Sa'di, seorang ulama tafsir, mengatakan ayat tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 membahas orang-orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang haji, orang yang sedekah dan sibuk dengan amal-amal yang lain, sementara hati mereka dipenuhi rasa khawatir jangan sampai amal-amal itu belum diterima, sehingga mereka selalu berusaha mengulangi lagi besok kalau masih ada umur, lusa diulangi lagi dan terus ditingkatkan kualitasnya. Bahkan mereka ada kekhawatiran jangan sampai apa yang sudah saya kerjakan ini justru saya riak, pamer misalnya, sehingga akhirnya bisa menjadi masalah buat saya di timbangan amal hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, sadarilah mungkin sebagai penutup firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Dalam surah Al-Zalzalah, yang artinya siapa yang berbuat dari kebaikan seperti biji sawi saja, maka pasti akan diperlihatkan dan akan diberikan balasannya hari kiamat. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dosa, akan diperlihatkan dan akan diberikan hukumannya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, bukan saya menakut-nakuti, tapi sehebat apapun Anda jaga kesehatan Anda sudah jaga makanan yang sangat bersih, higienis misalnya, kemudian Anda juga bergizi lah dan apa semuanya. Anda sudah hidup di satu lingkungan yang sangat sehat, udaranya asri, lingkungannya nyaman, Anda sudah coba berolahraga maksimal. Tapi kalau ajal datang, pasti mati. Sehebat apapun orang itu. Terlalu banyak orang sebelum kita, di kampus ini pun mungkin saya yakin sudah banyak senior-senior Anda sudah meninggal dunia. Tinggal dikenang, oh dulu ada prof ini, ada doktor ini dan seterusnya. Di semua kampus juga sama, di seluruh muka bumi. Semua juga di kehidupan masyarakat kita sama. Terlalu banyak orang-orang yang sebelum kita lebih pintar, lebih gagah, lebih cantik, lebih berprestasi, tapi mereka meninggal dunia. Dan kita pun akan sama. Sehebat apapun Anda menjaga, Allah mengatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal mereka datang, maka tidak akan pernah diterlambatkan sesaat, tidak pula juga dimajukan sesaat. Saya pernah menyaksikan depan mata Bapak Ibu sekalian, di kota Makassar waktu itu, di depan rumah orang tua kami, kebetulan ibu saya seorang dokter juga, beliau ada klinik, ada rumah sakit di Makassar. Saya lagi berdiri di lantai 2. Waktu itu sore hari, saya melihat ke jalan raya, karena depan jalan raya seperti ini, jalan protokol di kota Makassar, ada satu anak muda naik motor, dan motornya motor baru. Di depan dia ada mobil truk. Kebetulan saya saksikan sendiri dengan mata kepala saya yang terjadi ini. Jadi ada mobil truk, anak muda itu di belakang mobil truk. Dia ingin melewatin mobil itu, karena mobil itu agak lambat jalannya. Dia masuk ke jalur sebelah. Kebetulan tidak ada trotoar pemisah. Dia masuk, subhanallah, tiba-tiba ada mobil dari depan yang lewat, nabrak dia dan meninggal di tempat. Anak muda itu kebetulan, Bapak Ibu sekalian, dibawa ke rumah sakit, ke klinik kami. Dibawa. Saya lihat sendiri, dia menghembuskan nafas terakhirnya, motornya dibantu oleh orang-orang, dicari KTP-nya, temukan, akhirnya sudah meninggal dunia. Udah nggak bisa lagi dibantu. Dibawa pakai mobil pickup lalu kemudian pergi. Saya sempat merenung waktu itu, dan sampai saat ini di ruangan ini pun, di tempat ini saya masih menyampaikan sebagai sebuah pelajaran, karena memang penting sekali. Saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian, anak muda ini waktu keluar dari rumahnya dia tidak tahu kalau dia akan tabrakan. Kalau dia tahu dia akan tabrakan, tidak mungkin dia keluar. Tapi dia tidak pernah tahu. Seperti juga kita tidak tahu. Kita mungkin tidak nabrak orang, bisa kita ditabrak oleh orang lain. Mungkin kita meninggal tidak harus dalam kondisi sakit. Sebuah rumah sakit, tentu di sini Masya Allah para dokter lebih tahu dari kami. Sebuah rumah sakit, kalau kita kumpulkan semua pasiennya, semua tenaga medisnya, semua staff di situ, selain tenaga medis pun misalnya security dan segala macam, anggap di satu rumah sakit besar ada 1.000 orang, misalnya pasien dan semua yang ada di situ. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, jumlah mereka yang ada di rumah sakit itu, mana lebih banyak? Itu atau orang yang lalu lalang di depannya?
Pasti kita sepakat yang lalu lalang di depannya lebih banyak. Artinya orang meninggal dalam kondisi sehat lebih banyak daripada orang sakit. Jangan terus kita lalai ini Bapak Ibu sekalian, kita anggap oh saya selamat tidak masuk di IGD berarti saya belum datang ajalnya. Kalau Bapak Ibu ketik di YouTube orang yang meninggal seketika, ada yang lagi ngobrol mati, ada yang orang duduk mati, itu tiba-tiba bisa datang. Oleh karena itu kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita. Ramadan memberikan pelajaran penting untuk kita. Kemarin ini loh, tujuan hidupmu memang untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Siang hari kita puasa, malam hari kita ibadah. Itu luar biasa. Bagaimana kita juga menjaga hubungan baik selain sama Allah juga dengan manusia. Kita tidak berani buat masalah dengan orang-orang. Semua itu sebenarnya adalah tujuan hidup dan kita harusnya tarik setelah itu. Dan juga ada hadis Nabi SAW, tadi saya bilang saya tutup dengan ayat tadi, dengan hadis Nabi SAW, diriwayatkan Imam Muslim, Bukhari Muslim, habbul a'mali ilallahi, ya, adwa muha wa inqal. Sesungguhnya amal yang paling Allah cintai adalah amal yang sedikit, amal yang rutin walaupun sedikit. Artinya Bapak Ibu sekalian, Islam datang dengan membawa sebuah ajaran sederhana, baik sekali dan mudah. Sholat 5 waktu itu, walaupun sehari kita 5 kali sholat, Bapak Ibu sekalian, bukan hal yang berat. Bukan hal yang berat. Setiap kali ada orang yang datang ke masjid kami, masjid yang kami ngajar, atau di kantor kami untuk masuk Islam, mu'allaf, dia mau masuk Islam, maka setelah syahadat saya sampaikan, Islam mengajarkan sholat 5 waktu. Bisa ada teman-teman dari Kristen biasa pernah masuk Islam, ada Katolik, ada Protestan, lalu saya bilang, mungkin kalau Anda sepekan sekali Anda ke gereja menyanyi atau beribadah kepada Allah. Kalau kami umat Islam sehari 5 kali. Dan ini absensi. Kami sedang absen diri kami kepada Allah. Kami boleh menyampaikan hajat kami apa saja kepada Allah dan Allah janjikan akan diterima. Umat Islam tahu antara azan dan iqamah itu adalah waktu mustajab. Dan sholat ini cuma membutuhkan waktu 5-10 menit saja. Artinya kalau kita jaga sholat 5 waktu kita, yang sudah kita coba jaga kemarin Ramadan, itu berarti kita hanya menghabiskan 10 menit kali 5, berarti 50 menit. Kita masih punya waktu 23 jam plus 10 menit untuk aktivitas yang lainnya. Sholat bukan sebuah beban. Lalu kenapa masih dilalaikan, kenapa masih ditinggalkan? Sementara kata Nabi SAW, ketahuilah awal amal yang akan dihisap hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, beruntunglah orang itu dan akan membantu amal-amal yang lain. Dan kalau dia buruk, maka dia berugilah orang tersebut dan akan mengganggu amal yang lain. Hidupkan sholat 5 waktu kita tepat waktu. Bapak Ibu kalau sudah memenuhi 3 hal ini, Bapak Ibu sudah khusyuk dalam sholat. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Coba perbaikin kualitasnya, mumpung selepas Ramadan, ya. Terapkan Bapak Ibu sekalian ilmu-ilmu agama yang sudah didapatkan selama Ramadan. Itu penting sekali. Begitu juga dengan puasa tadi, begitu juga dengan baca Quran, luangkan waktu untuk itu Bapak Ibu sekalian. Juga sebagai penutup kami ingatkan, hubungan dalam Islam bukan hanya dengan Allah tapi dengan manusia juga. Ingat Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sholat, bukan cuma puasa, tapi juga bagaimana kita menjaga muamalah dengan orang. Usahakan maksimal Bapak Ibu sekalian, Anda tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Kalau ada orang yang hasad, yang iri, tidak suka dengan Anda karena jabatan Anda, karena kelebihan fisik atau paras wajah Anda, tidak masalah. Tapi jangan Anda yang menjadi penyebab bagi orang lain. Kalau orang dimusuhi itu bisa, karena hasad, karena iri. Tapi jangan kita yang masuk kerana orang lain. Jangan kita yang gibah, jangan kita yang fitnah. Karena Bapak Ibu sekalian ada sebuah hadis Nabi SAW yang lain, sesungguhnya akan ada nanti satu buku, di buku amal seorang hamba hari kiamat, yang Allah tidak akan ikut campur. Allah tidak ikut campur. Kalau sholat itu antara kita sama Allah. Ada yang Anda lalaikan, Anda tinggal mohon ampun sama Allah, Anda perbaiki bisa saja. Atau bisa saja Allah maafkan hari kiamat. Tapi kalau buku ini Allah tidak maafkan, yaitu hubungan seorang sama hamba. Antara Anda sama teman kerja Anda, kolega Anda, pasangan hidup Anda, anak-anak Anda, kerabat, ini bahaya sekali. Jangan sampai kita punya masalah dengan orang-orang, ya. Coba berikan yang terbaik kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala, dan tadi sudah dikatakan di antara tema kita saling memaafkan. Bapak Ibu kalau punya masalah sama orang, jangan lewatkan hari ini kecuali sudah menyampaikan permohonan maaf daripada nanti ketemu pada hari kiamat. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang punya masalah sama saudaranya di dunia ini, selesaikan. Sebelum nanti datang hari, maksudnya hari kiamat, tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Gak ada lagi manfaatnya. Di akhirat tidak bisa kita bayar dengan rupiah, dengan dolar, dengan euro, gak bisa lagi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, nanti di sana apa? Kata Pak Nabi SAW, amal solehmu atau dosa-dosanya?
Kau bayar dengan sholat, yang pernah kita gibah orang, yang pernah kita fitnah orang, pernah kita sakitin orang, tidak sempat minta maaf di dunia, dibayar dengan ibadah kita nanti di akhirat. Kalau ibadah kita nggak cukup, dosa dia kita akan tanggung. Maka selesaikan semuanya Bapak Ibu sekalian. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, juga perbaiki hubungan kita dengan manusia, supaya nanti pada saat kita meninggal dalam kondisi kita aman semuanya. Ini mungkin penyampaian kami berhubungan dengan masalah tema. Tadi sempat diminta ada penyampaian doa, maka saya mengajak semua Bapak Ibu sekalian untuk kita coba hadirkan fikiran dan hati kita. Kita coba berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga saja Allah mudahkan semua urusan kita, termasuk saya dengar tadi ada akreditasi yang berencana untuk didapatkan oleh kampus Trisakti. Semoga Allah mudahkan tentunya ya. Baik, Alhamdulillah. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Engkau dipuji sebagai pencipta, dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah, sebagaimana Engkau lahirkan kami di negeri kami tercinta Indonesia ini, maka kami mohon kepadamu agar Engkau selalu menjaga kemerdekaan kami, persatuan kami dan kesatuan kami. Ya Allah, berikanlah balasan semaksimal mungkin kepada seluruh pemimpin kami dan pejuang-pejuang negeri kami yang sudah menghadiahkan kepada kami kemerdekaan, persatuan dan kesatuan ini, dan berikanlah petunjuk para pemimpin kami yang sedang menjabat. Semoga Engkau selalu memandu mereka ke jalan yang benar, dan juga Engkau memaafkan kalau mereka memiliki kesalahan-kesalahan. Jadikan kami sebagai masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah kami untuk menjalankan program-program positif demi menjaga nikmat besar ini, kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kami. Dan ya Allah, jadikan negeri kami contoh bagi negeri-negeri yang lain. Luaskan rezeki kami, bukalah dan limpahkanlah semua rahmat-Mu kepada kami, dan selamatkan kami dan negeri kami dari segala mara bahaya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di tempat ini kecuali karena kami ingin mendengarkan dan juga mempelajari salah satu dari ilmu agama-Mu. Kami pun niat untuk saling memaafkan satu sama yang lain, dan juga menjalin hubungan dan merajut hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. Maka terimalah seluruh amal-amal dan niat kami ini menjadi tambahan amal soleh pada hari kiamat, serta terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, tentunya dengan balasan yang sempurna. Dan ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh guru-guru kami, murid-murid kami, dan siapapun yang mencintai kami karena Engkau ya Allah, dan kami mencintainya juga karena Engkau ya Allah, serta seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Siapapun di antara kami yang punya hajat dunia dan akhirat, kabulkan ya Allah. Siapapun di antara kami yang masih sakit, maka sembuhkan. Siapapun di antara kami yang memiliki permasalahan apapun, maka selesaikanlah ya Allah. Ya Allah, kami tidak lupa mendoakan seluruh kami di Palestina yang sedang tertindas. Semoga Engkau berikan kepada mereka kemerdekaan sebagaimana Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan doa kami. Dan ya Allah, sebagaimana Engkau satukan kami dalam majlis ilmu ini, maka satukan juga kami di surga Firdaus-Mu kelak tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang benar, silakan diambil dan diamalkan, pasti dari Allah. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Mungkin ada tutur kata yang kurang nyaman atau mungkin kurang tepat, maka saya mohon maaf dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.